Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin jemaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari Sabtu tanggal 30 Sya'ban 1443 atau saudara kita yang sudah tahu 1 Ramadan 1443 bertepatan dengan tanggal 2 April 2022. Insya Allah pada kajian kali ini temanya kita umumkan saja, Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah berkat rahmat dan karunia Allah, pengajian kita dihadiri atau langsung oleh Bapak PKN kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Adam Hambali, dan beliau adalah orang lama setahu saya di zaman-zamannya Pak Minta. Dan sekarang kembali dan kepada Bapak Ibu informasikan kita akan kembali lagi seperti asal mulanya kita kajian-kajian yang akan kami berikan. Seperti biasa pengajian kita dibagi dua bagian. Bagian pertama adalah penyampaian materi dua, waktunya kita serahkan kepada Pak Prof, dan kemudian kita masuk ke bagian kedua yaitu yang dua. Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan basmalah. Dan kami persilakan kepada Pak Prof untuk menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Amran yang telah kembali mengadakan kuliah subuh. Ba'da subuh itu sampai duhur, yang diberi semangat oleh komandan Pak Amran ini kita hidupkan kembali, kita gairahkan kembali di masjid kita ini, seraya mengucapkan hamdalah dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah telah memberikan berbagai nikmat karunia yang luar biasa. Di antaranya di samping iman dan Islam itu kesehatan. Kita 2 tahun diberikan ujian yang luar biasa dengan COVID. Banyak teman, sahabat ataupun yang tahu mereka telah menghadap Allah, tetapi kita alhamdulillah masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk masih menghirup udara dunia. Cara bersyukurnya tentunya banyak, di antaranya beribadah kepada Allah dan memanfaatkan usia untuk semakin menambah dan menambah pengetahuan, tentunya untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah. Dan juga sholawat serta salam mari kita sama-sama sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan bagaimana hidup untuk mencapai surga. Sebelum menyampaikan materi kali ini, tentunya materi menghadapi ibadah Ramadan. Tadi disampaikan oleh Pak Amran, saya tahu sejak didirikannya masjid ini, kemudian pernah off lama, kemudian juga periode kemarin sebagai pengarah, dan hari ini harus langsung sebagai bukan pengarah lagi, harus eksekusi langsung. Nah, oleh karenanya pertama saya ditawari oleh Pak Gubernur itu untuk masjid yang di sana, yang Al Jabar itu. Tapi masjid ini nampaknya ini harus
kalau dalam bukan diformat ulang ya, harus di kembali. Tapi mudah-mudahan ini termasuk bagian dari ibadah bagi saya. Mudah-mudahan diberikan kemampuan, dan juga saya memahami bahwa masjid ini aset Jawa Barat untuk seluruh umat Islam Jawa Barat. Tidak satu bendera. Semua umat Islam Jawa Barat berhak untuk memakmurkan, untuk mengisi, untuk aktivitas di masjid ini. Dan saya hadir ke sini bukan atas nama ormas tertentu, tapi saya hadir ke sini atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Pak Gubernur. Bagaimana masjid ini dikembangkan kembali seperti cita-cita awal. Cita-cita awalnya ini masjid pusat dakwah, tapi saya tahu pengembangan dakwah, pembinaan dakwahnya kurang, jangan disebut tidak ada sama sekali. Nah, oleh karenanya mengawali aktivitas di masjid ini, pusat dakwah, diantaranya saya melakukan kerjasama dengan fakultas dakwah, karena di situ fakultas yang membicarakan tentang bagaimana konsep dakwah, manajemen dakwah, pengembangan dakwah, dan itu juga punya negara. Dan kita tarik kolaborasi ke sini untuk bersama-sama untuk mengembangkan, membina dakwah di Jawa Barat ini. Bagaimana mendakwahkan yang seperti disampaikan oleh Rasulullah, yang dakwahnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u, ajaklah mereka ila sabili rabbika, kepada jalan Allah, bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izah, dengan contoh yang bagus, dengan perilaku yang. Sebab bapak-bapak, adik-adik dan ibu sekalian, Islam itu kan hebat, rahmatan lil alamin, mestinya harus diterima oleh seluruh umat yang ada di dunia ini. Dan kehebatannya Islam itu dibawa oleh orang yang hebat. Nabi Muhammad itu kan sebelum masuk Islam perilakunya hebat, ketemu orang santu, selalu bijak dalam memutuskan masalah, diminta oleh masyarakat itu bagaimana jika ada konflik, selalu nyari Muhammad sebelum diangkat Nabi. Sebelum diangkat Nabi sudah punya gelar, sudah punya titel, ini orang terpercaya Muhammad. Lalu Allah itu memberikan amanat atau memberikan Islam itu kepada Nabi Muhammad. Jadi Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad yang hebat, maka Islam semakin hebat. Jadi kehebatan Islam itu tergantung yang membawanya. Kalau dibawa oleh orang keras, bisa dituding Islam keras, padahal bukan Islam, tapi pembawanya. Islam dibawa oleh orang Batak, wah ini mah marah-marah melulu ceramahnya, bukan Islamnya tapi orang Batak. Islam dibawa oleh orang yang katanya Cianjur itu lemah lembut, sebab istri saya lemah lembut. Wah, Islam itu lemah lembut sekali. Dibawa oleh orang Afghanistan, seperti itu. Artinya Islam itu hebat tergantung yang membawanya. Atau bisa dikatakan begini, kehebatan Islam itu bisa jadi lebih hebat kalau dibawa oleh orang yang bagus. Nah, makanya mari kita pahami Islam, bahwa Islam itu mengajarkan yang rahmatan lil. Yang kedua, ibu, bapak, adik-adik sekalian, dari sejak abad Yunani, karena saya ini guru besar filsafat, 13 tahun mencari Tuhan tidak ketemu-ketemu. 13 abad ini mencari Tuhan. Orang Yunani sampai mengatakan begini, jangan-jangan Tuhan ini api ya. Itu sejak zaman Yunani pertama, orang purba, jangan-jangan api.
Mereka mikir kenapa api? Sebab kalau benda ini kebakaran habis, kemana ya? Jangan-jangan diambil Tuhan. Lalu mereka mengambil percobaan dengan lilin, dinyalakan, lilinnya habis, kemana ya? Jangan-jangan diambil Tuhan. Lalu mereka udah sajalah, Tuhan itu api. Setelah Tuhan itu api, kalau ada orang mati harus dibakar. Inna api wa inna ilahi lapi. Jadi kalau orang ada protes, kalau ada ulang tahun menyalakan lilin, itu sebenarnya contoh dari Yunani purba. Lalu cari lagi, kok api ini bisa padam dengan air? Jadi mereka mengurangi kepercayaan. Bukan api. Itu beberapa lama itu. Lalu api itu padam dengan air. Lalu berbalik, ini lama juga. Sudah, yang hebat itu air. Lalu mereka menjelajah. Ternyata di bumi ini lebih besar lautan ketimbang daratan. Air sedikit bersahabat, jika banyak gelombang tsunami bisa malapetaka. Sudah, air yang menjadi segala-galanya. Lalu ada orang yang mengikuti. Ada pesta laut. Ini harus dikirim Tuhan itu, dikirim kepala kerbau. Ada pesta-pesta laut dan seterusnya. Dan berkembang terus, mencari Tuhan, mencari penguasa alam. Ini nggak mungkin ada yang hebat, teratur, rapi, kalau tidak ada yang hebat. Nabi Muhammad yang hebat tadi merenung, mikir, sampai masuk ke Gua Hira, merenung. Siapa ini Tuhan? Siapa? Bagaimana? Pikir 40 hari berturut-turut sampai turun ayat Al-Quran, wa wajadaka dhalan fahada. Kau gelisah, ini Tuhan. Jadi Allah itu langsung datang kepada orang yang mencari. Muhammad, qul huwallahu ahad. Jadi qul huwallahu ahad itu jawaban dari Allah. Allahu ahad, Allah itu Esa. 13 abad mereka mencari Tuhan, tidak ketemu-ketemu. Allah langsung datang. Jadi qul huwallahu ini anugerah. Kalau orang baca qul huwallahu itu jangan dianggap sepele, nggak apa-apa. Bagi saya, orang kalau imam baca qul huwallahu, nggak apa-apa. Orang mencari Tuhan 13 abad ketemu. Tapi jangan qul huwallahu terus, harus mau belajar. Coba ada ayat-ayat lain. Nah itu ya. Jadi saya katakan tadi Islam itu tergantung yang membawa. Makanya sebenarnya label saja itu di hadapan Allah. Kamu Islamnya ormas mana? Enggak ada itu. Enggak ada di sana bendera. Siapa yang ormas ini? Enggak ada. Makanya menurut saya sudah lama. Dan di masjid-masjid saya juga Pak di sana. Saya ceramah. Saya kata bahwa Islam itu harus rahmatan lil alamin. Oleh karenanya itu, mari kita sama-sama ingin menyampaikan Islam itu yang rahmatan. Tetapi Islam itu banyak. Untuk menyampaikan Islam itu begini, Pak. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Aku ingin menjadikan khalifah. Apa itu khalifah? Dalam tafsir, khalifah itu tanfudu bi ahkami syari'atillah, yang meneruskan perintah Allah. Jadi Allah itu mengangkat manusia untuk jadi khalifah. Malaikat manusia dikumpulkan, manusia dulu. Jadi ceritanya sebelum kehadiran manusia seperti ini, ada model seperti ini. Malaikat itu dulu itu ada orang-orang modelnya seperti ini. Dipanggil oleh Allah. Allah kata Allah begini. Kata Allah, itu orang Banul Jan, pokoknya makhluk Allah termasuk malaikat dikumpulkan semua. Kata Allah, ini aku, kata Allah, ja'ilun fil ardi khalif,
Aku ingin membuat di bumi nanti seorang khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu yang meneruskan perintah kami. Bisa juga disebut pemimpin. Kata Allah. Protes itu malaikat. Ya Allah, aku tahu modelnya mereka manusia itu seperti yang mereka alami. Ataj'alu lillahi andada. Jadi ini ja'ilun fil ardi qalu, mereka protes. Nanti dulu, ya Allah. Wah, hebat. Yang protes itu kan yang hebat. Biasa kan kalau di pertemuan, kalau di persidangan, yang angkat tangan itu orang yang ngerti kan? Angkat tangan. Jadi ketika Allah menyebut ini ja'ilun fil ataj'alu, qalu, mereka mengatakan ataj'alu lillahi andada. Ya Allah, kalau membuat ini pasti mereka itu merusak andada, sementara engkau itu suci. Nanti orang tidak mensucikan lagi engkau. Andada, selalu bertengkar, selalu berperang, selalu ribut. Ributnya masalah semua diributkan. Terbukti kan ada perang. Orang Islam dengan Islam juga bisa perang. Beda pemahaman juga bisa perang. Beda, apalagi beda akidah, apalagi beda ideologi, apalagi berbeda kepentingan politik. Luar biasa. Ukraina dan Rusia, sampai luar biasa. Itu sudah diprediksi, bukan oleh Allah, oleh malaikat yang cerdas ini. Gimana kata Allah? Sudahlah, inni a'lamu ma la ta'lam. Diam, aku lebih tahu daripada kalian. Lalu kata Allah, usjudu, hormati pembuatan, menghormat. Mereka menghormat. Usjudu, nah, setelah dibuat Nabi Adam, usjudu, lihat, illa iblis. Nah, jadi yang protes tadi itu iblis, malaikat, tapi tidak mengikuti perintah Tuhan, maka menjadi iblis. Kita juga bisa jadi iblis, manusia. Ketika kita mencuri, titelnya menjadi pencuri. Ketika kelakuannya seperti iblis, bukan manusia lagi, maka menjadi iblis. Itu titel. Kemudian setelah itu turunannya, karena dibuat khalifah Nabi Muhammad, Nabi Adam terus para nabi. Kemudian kita ini khalifah. Khalifah itu yang meneruskan perintah. Jadi guru sebagai khalifah Allah dalam bidang guru. Jadi ekonom, khalifah Allah di bidang ekonomi. Ahli seni, Allah itu maha hebat, maha seni. Kita kata Allah dalam Quran, ini Allah itu jamilun, indah. Maka kalau kita senang pada indah, sedang bertuhan. Kalau orang tidak senang pada keindahan, sedang murtad. Maka masih dibangun indah, peradaban dibangun indah. Allah itu bersih, suci. Jika kita, rumah kita suci, tempat kita suci, berpakaian suci, berarti sedang bertuhan. Kalau lagi kita kotor, berarti sedang murtad terhadap Tuhan. Jadi politik juga khalifah Allah. Nah, kalau menjadi khalifah Allah, Allah tidak izin dan tidak ridho jika tidak bersih. Jadi guru misalnya, jadi guru, jadi ustaz, dia tidak bersih. Apa yang dimakan tidak bersih, omongan tidak konsisten dengan kenyataan, badan dari makanan yang haram, lalu jadi guru, lalu jadi ustaz, menyampaikan kebenaran-kebenaran. Dari mana? Dari Allah. Berarti syaratnya harus suci. Kalau dia suci, maka Allah tidak marah. Dia sedang mewakiliku, kata Allah. Lalu menyampaikan apa yang disampaikan dibimbing oleh Allah. Lalu sampainya juga kepada relung hati yang dalam. Nah, sekarang sebaliknya, dia jadi guru,
apalagi jadi gurunya hasil nyogok. Guru agama, jadi guru agama, jadi guru pegawai negeri hasil nyogok. Dia ngajar akidah akhlak, mustahil apa yang disampaikan itu mengandung keberkahan. Dan dia sama sekali jadi topeng, dan dia sama sekali dimarahi oleh Allah sebab tidak berfungsi sebagai khalifah. Jadi gubernur mewakili Tuhan, dia korupsi, mustahil rakyatnya bisa berkah. Jadi camat, jadi lurah, dia ahli ekonomi, menteri ekonomi, tetapi tidak melaksanakan ekonomi sesuai dengan syariat agama. Maka Allah marah. Kalau semua khalifah Allah termasuk kita tidak bersih apa yang diucapkan, tidak iman, tidak Islam, mustahil. Seorang bapak khalifah Allah untuk membimbing ibu dan anak, dia pemimpin di rumah. Jika tadi iman tidak, Islam tidak, yang dimakan tidak, apapun yang diomongkan tidak sesuai, mustahil akan turun keberkahan dari Allah. Oke, maka Allah sayang ibu bapak kepada kita. Sekarang masuk pada materi ini. Untuk khalifah Allah itu menyampaikan Allah itu dalam masyarakat yang luas tadi. Sekarang masuk. Ketika menjelang Ramadan, menjelang puasa, seperti ini nih, besok puasa. Sahabat itu berbondong-bondong datang kepada Rasul, mengikuti Rasul. Muhammad Rasulullah ke rumah diikuti. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke pasar juga diikuti. Kemana beliau bergerak diikuti oleh sahabat. Ada apa? Kata sahabat, kami ingin apa yang dikatakan, diucapkan oleh Rasulullah itu pasti benar. Dan mereka penasaran, berkata apa Rasulullah menghadapi Ramadan itu. Nah, menjelang maghrib setelah sholat asar, kata Rasulullah, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Baik sahabat, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan diampuni seluruh dosanya. Allahu Akbar. Teriak sahabat semua, bahagia semua. Mengapa? Ada yang masuk Islam baru seminggu, sebelumnya berlumuran dosa. Ada yang sahabat baru masuk Islam tadi malam, bekas penjudi, penjina, macam-macam. Jadi mereka itu haru sampai mengeluarkan air mata. Mereka berlari ke pojok-pojok masjid, bersyukur kepada Allah jika puasa akan diampuni dosa. Bahagia mereka. Itu waktu Nabi Muhammad mengatakan itu. Lagi mereka berbahagia dan sedih, dan juga merasa mereka itu akan diampuni oleh Allah. Lalu Rasulullah mengatakan lagi, man koma, kalau tadi man soma, man koma Ramadana imanan wahtisaban. Siapa koma itu bangun, siapa orang yang membangun, yang mendirikan, yang meramaikan bulan Ramadan, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian dicari tahu oleh para ulama, koma itu sholat tarawih, koma itu membaca Al-Quran di bulan Ramadan, iktikaf di bulan Ramadan, infak sedekah di bulan Ramadan. Maka mereka semuanya memakmurkan masjid, mengisi masjid dengan iktikafnya dan seluruhnya, sebab dijamin oleh kata Nabi. Sebab kata Nabi itu,
Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Perkataan Nabi sebenarnya dari Allah, bukan dari Nabi. Nah, oleh karenanya itu semestinya kita bahagia, semestinya kita gembira. Begitu datang puasa, waduh, besok di mana? Belum apa-apa sudah dibayangkan. Pagi biasa makan, waduh, laparnya dibayang. Duhur, waduh, duhur gimana? Puasanya belum. Pagi menjelang, waduh, apalagi yang suka ngerokok, waduh, rokok gimana ini? Apalagi yang suka ngemil, gimana ini? Padahal waktu itu luar biasa bahagianya. Bedanya itu, sahabat Nabi bahagia luar biasa, kita mengeluh. Itu aja sedikit bedanya. Padahal masuk sekarang kepada ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Wah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang iman, yang percaya kepada Allah. Kutiba. Kutiba itu bahasa Arabnya ditulis dari kataba. Kataba itu ditulis. Kalau wajaba, ujiba, diwajibkan. Kalau fardu, furido. Kenapa ini kutiba? Rahasianya, kataba itu kan tulis, ini kutiba. Nah sekarang kalau jadi guru atau ibu atau siapapun nyuruh pada anak, saking pentingnya, catat. Kalau marah kan, nah kok catat, kan gitu. Catat. Lebih dari purito, lebih dari ujiba, saking pentingnya. Kutiba, catat. Alaikumusiyam, bagi kalian berpuasa, kama kutiba, seperti mereka berpuasa, alladzina min qablikum, untuk apa? La'allakum tattaqun. Jadi puasa itu satu madrasah, satu model, satu pendidikan. Untuk apa? Untuk menjadi manusia yang takwa. Kenapa untuk menjadi manusia yang takwa? Jika orang yang takwa, wa yarjuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang sudah sukses puasanya lalu menjadi takwa, rizkinya akan datang tiba-tiba. Kalau biasa orang pegawai negeri gajinya 5 juta, akan ada selain dari 5 juta. Kalau biasa pedagang pendapatannya 1 bulan 10 juta, akan datang. Ibu-ibu biasa dikasih oleh bapak-bapak sekian, akan datang. Min wa yarzuquhu min aisu la yahtasib. Kemudian orang yang takwa itu akan dimudahkan segala urusan, jadi apapun. Nah maka ini kasih sayang Allah di bulan Ramadan untuk puasa. Tujuannya apa? La'allakum untuk menjadi orang yang takwa. Sekarang kita dalami puasa. Puasa itu kan menghentikan kebiasaan makan. Manusia itu terdiri dari 2 substansi, satu fisik, kedua ruh. Kalau fisik saja bukan manusia, ada fisiknya saja tapi tanpa ruh, itu mayat. Ruhnya saja tidak ada fisiknya, ririwa. Tapi yang disebut manusia itu gabungan, saling memengaruhi. Badan berpengaruh pada jiwa, jiwa berpengaruh pada badan. Nah sekarang gini, kita yang senang nih adik-adik nonton bola, Persib lawan Manchester United. Terlalu jauh, Persib lawan Persija. Nonton televisi, hampir masuk, teriaknya luar biasa, seperti main. Capek dia, persiapannya capek, nontonnya capek, seperti hebat. Ini sedikit lagi, ini sedikit. Pas kalah, lalu gimana ceritanya? Waduh, kalah.
TV-nya dirusak, keluar makan terganggu, dengan teman terganggu, emosi terganggu. Kenapa? Persib kalah. Padahal cuma nonton. Artinya jiwa memengaruhi pada fisik. Ibu pernah dicintai bapak? Pernah dong. Bapak pernah mencintai? Pernah dong. Begitu cinta diterima, dunia milik, seolah-olah milik dirinya. Ketika ditolak, murungnya luar biasa. Dunia itu kecil sampai mau gantung diri. Urusan cinta. Artinya sihis sangat berpotensi untuk memengaruhi jiwa. Sekarang puasa melatih jiwa, melatih sihis agar bertakwa pada Allah. Jadi bagi orang iman, dengan puasa no problem, sebab saya ingin menjadi orang takwa, saya ingin pasti diampuni segala dosa, saya pasti Allah itu menolong kita. Puasa jiwa kan happy. Coba kalau kita ingin dikawinkan tanggal sekian jam sekian, 1 bulan lagi, wah bahagianya dari sekarang kan, bahagia kemana, senyum, bahagia sebab mau dikawinkan dengan orang yang dicintai. Sekarang akan diampuni oleh Allah. Begitu masuk Ramadan pasti bahagia dan tersenyum. Makanya ada uji cobanya. Lagi puasa, turun surat perang Badar di bulan Ramadan. Begitu kata Muhammad, wahai orang iman yang penduduk Madinah, kufar kafir dari Mekah akan menyerah. Gimana sahabat? Enggak loyo. Punten Kanjeng Nabi abdi nuju nyeri patuangan? Tidak. Punten nuju saum? Tidak. Punten abdi pun bojo? Tidak. Mereka bangkit semangat. Buktinya gulabat fi'atin kasiratan biidillah, bisa melibas itu di bulan Ramadan, dalam bulan puasa. Artinya lompatan jiwa itu bisa berpengaruh kepada fisik yang luar biasa. Makanya Ramadan itu latihan sihis kejiwaan. Jadi bukan hanya sekedar puasanya gimana, bukannya sekedar menahan lapar dan haus. Puasa itu puasa datang menahan, cuman puasanya itu ya puasa, malah dibawa tidur. Wah tidurnya juga enak, itu tidurnya juga tidur ibadah. Dari subuh tidur sampai duhur, setelah duhur tidur lagi sampai asar, tidur lagi. Puasa apaan itu? Apa membentuk takwa? Belum puasa, sangkaleng di pasar berapa, ayam berapa, ditulis ini. Di satu sisi puasa itu mengendalikan nafsu makanan, di sisi lain biaya bagi bapak-bapak berlipat-lipat di bulan Ramadan. Karena tidak paham puasa ini kemana dan apa. Makanya bapak-bapak bawa ibu-ibu ngaji dengan saya, insya Allah biaya akan kecil. Gak usah khawatir. Malah begitu mau masuk lebaran, dulu zaman Rasulullah lebaran, alhamdulillah bisa melompati. Ketakwaan yang bukan begini, bapak bingung, ibu bingung. Bagaimana baju baru, mukena baru segala macam. Ini sudah salah dari pendidikan Ramadan. Oleh karenanya, Bu, Bapak, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian untuk berpuasa dengan takwa. Mahwat al di antaranya adalah ilmu, di antaranya adalah persiapan pengetahuan. Jadi kesimpulannya dalam ilmu psikologi, Pak, sebab saya juga pernah jadi dekan psikologi 2 periode. Kalau ngaji, kalau ceramah, gak usah panjang-panjang, sedikit saja, sebab tangkapan orang itu beda-beda. Betul bapak itu, ibu itu hadir secara fisik sekarang, tapi hatinya liar kemana-mana. Jadi tidak menjamin hadir semua di sini. Ada yang nanya pada saya, Pak Prof, katanya,
kuliah Zoom itu tidak hadir, lebih baik hadir di kelas. Saya katakan tadi, belum tentu di kelas itu Anda hadir jiwanya. Ibu juga saya ingatannya kan kemana-mana dia. Boleh jadi kalau lagi sekolah dulu lagi kecil kan, guru ada orang yang suka ngetuk-ngetuk ini, nyanyi-nyanyi sendiri aja, sebab dalam dirinya dikuasai oleh pikiran emosi lain. Jadi poinnya, mari kita menghadapi puasa itu dengan penuh kebahagiaan, sebab akan diampuni dosa. Kedua, isi Ramadan itu sebab akan diampuni dosa. Ingat bahwa puasa itu untuk mendidik jiwa kita untuk apa? Untuk menjadi orang yang takwa. Satu Syawal atau kita masuk itu tampil menjadi orang yang baru, menjadi orang yang takwa yang baru. Itu saja Bapak dan Ibu sekalian, kecuali kalau mau ditanyakan. Sebab saya juga akan ngisi lagi jam 11.30 atau jam setelah duhur nanti tempat lain. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi sedikitnya memotivasi, ya, memotivasi, memberikan pengetahuan atau dorongan agar kita betul-betul menghadapi puasa Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan kita ini bisa puasa untuk mencapai ketakwaan kepada Allah. Sekian saja, mohon maaf atas jika ada hal-hal yang kurang. Sekian saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mungkin ada 2-3. Boleh. Tentang mencari Tuhan. Kenapa Nabi Muhammad itu mencari Tuhan berbeda, tidak belajar kepada nabi yang lain? Ada Nabi Adam, ya, nabi-nabi yang Nabi Nuh sampai ke Nabi. Nahnu nakussu alaika ahsanal qasasi wa ma auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami mengisahkan Al-Qur'an itu 3/4-nya kisah. Kisah itu sejarah. Dari mana ya Nabi Muhammad tahu? Wa id qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Hei manusia, Luqman itu pendek, kecil, hitam, tapi ajarannya luar biasa kepada anaknya sehingga diangkat derajat lebih tinggi. Dari mana ya Nabi Muhammad tahu? Nabi Muhammad itu dibimbing oleh Allah. Dari mana Nabi Muhammad cerita Nabi Adam itu kan jauh, pada Nabi Musa itu jauh, pada Nabi itu jauh. Dari mana? Sampai ada pertanyaan, mahasiswa saya S3 Pak, apakah Al-Quran itu ilmiah atau tidak? Kalau ilmiah harus ada footnote, harus ada rujukan. Ini mengambil dari mana ini? Harus di bawahnya itu harus ada lembaran-lembaran ini literaturnya ini dari mana? Sampai orang mengatakan ilmiah atau tidak? Kalau ini kitabnya ilmiah harus ada rujukannya seperti Bapak tadi. Belum selesai ini. Ini Pak kalau semangat. Nanti udah. Makanya ketika bertanya itu tadi, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu. Apa yang dikatakan Muhammad itu semuanya itu dari Allah. Semuanya Allah, tidak ada sedikit pun dari Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu innahu basyarun, sama manusia, tapi bedanya karena kan ini jauh pertanyaannya sebenarnya, tapi jawabnya begini aja, bahwa semua mencari model, ya, ini model Pak Heru, ini model Pak, ini mencari model sebenarnya mencari. Betul, Nabi Ibrahim juga mencari. Nabi Ibrahim itu kan ketemu kaum Padan itu bingung juga. Kata Nabi Ibrahim itu, kenapa ya orang bertuhan itu sampai harus membunuh anak? Sampai kata Nabi Ibrahim itu, nggak ngerti ini kaum Padan itu, kok lagi apa kamu? Anak baru lahir itu dikubur, lagi apa?
lagi bertuhan, lagi sholat, terus dibunuh, lagi apa? Lagi sholat, datang ke sini, kamu apa-apaan ini? Gak bisa, kok Tuhan itu seperti ini ajarannya? Merenung, mikir. Pertama kan dari bulan, matahari, siang, wow. Nah setelah itu Allah itu datang langsung, tidak sampai, datang langsung. Saya datang langsung, Ibrahim, kamu punya anak, kamu sudah lama gak punya anak, kamu nikah dengan itu yang istri yang Siti Hajar itu merindukan, ingin melanjutkan begitu ya. Ku ingin punya anak yang dirindukan, sudah lama, sudah tua, siapa yang meneruskan dakwah Islam kalau aku tidak punya turunan? Sampai menjerit-jerit berdoa, lahirlah dari Siti Hajar anak. Tiba-tiba setelah anak lahir, Ibrahim bunuh tuh anak. Waduh, wah, luar biasa. Dia menyalahkan bertuhan, membunuh anak, membunuh manusia, diuji sendiri oleh Allah harus bunuh anak. Kayak pertanyaan ibu tadi, bukankah takwa itu nggak ada ujian? Kan ibu ini, Ibu Erna kan nanya tadi Ibrahim. Jadi ujiannya beda-beda. Nabi ujinya adalah setannya setan pangkat nabi, ulama pangkat ulama, preman pangkat preman. Jadi yang ngajinya sedikit juga setannya sedikit, tergantung. Jadi balance cost-nya itu nggak bisa. Preman diuji tingkat nabi nggak bisa. Ini tingkat nabi, ujiannya nabi. Wah, ceritanya sudahlah, nggak ngerti. Tuhan itu nggak ngerti bagi saya, nggak ngerti. Kata Nabi Ibrahim, mimpi pertama, keringat keluar. Gimana menyampaikan pada anak ini? Bagaimana menyampaikan pada ibunya? Bagaimana nanti bully masyarakat? Ibrahim itu selalu nggak percaya, selalu marah kalau ada ibadah dengan pembunuhan. Lalu Allah menguji sendiri harus membunuh anaknya. Gimana kata orang nanti? Apa Nabi bener ini, Nabi palsu? Kata gitu, keringat keluar, keringat yang luar biasa. Malam kedua, dapat Ibrahim, waduh, mimpi kedua. Mimpi ketiga, semakin tidak mau makan, tidak mau gimana mendialogkan ke anak? Dipanggillah anak. Ya benar, sini. Ini arofil mana? Adbahuka, maroyuka. Bapak, abah tadi dapat petunjuk dari Allah, harus memotongmu. Maroyuka, bagaimana pendapatmu? Hasil didikan Siti Hajar yang sudah lama. Gimana anak? Tampil. If'al, laksanakan. Ya abati, if'al, laksanakan. Waduh, kalau sekarang Pak ada anak, lalu seorang ulama apapun, nak sini, Bapak tadi malam mimpi harus membunuhmu, gimana? Sebelum kau membunuh aku dulu yang akan membunuh. Pasti gitu. Itu janjian Nabi. Sampai diabadikan kan sekarang. Udah ceritanya selesai lah, diganti itu karena harus ada event lain lagi ya. Cerita itu ujian. Cara mencari Tuhan. Musa cara mencari Tuhan. Semua cara mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Semua mencari Tuhan. Nah sekarang kalau menurut Pak Heru, Tuhan itu yang gimana, yang apa sih? Beda pemahaman Tuhan. Yang penting menurut Al-Quran, menurut hadis kan gitu. Orang kan pemahaman hadisnya berbeda-beda. Paham hadisnya yang dari awal ngaji, Qurannya nih beda. Yang baru kajian 2 bulan 3 bulan beda. Yang tahu beda. Jadi di amandemen semua yang mencari Tuhan itu ke dalam Al-Quran. Jadi tidak akan ada lagi yang bisa mengamandemen tentang Al-Quran bahwa ini sudah terakomodir dari seluruh yang mencari Tuhan, sudah ada di sini. Hingga Nabi Muhammad menceritakan kepada yang lain cara mencari Tuhan yang lain yang tahu. Jadi kesimpulannya, mencari Tuhan Nabi Muhammad itu justru belajar dan justru tahu dari cara mencari Tuhan yang lalu. Oke. Nah kalau belum paham, udah S3 aja dengan siapa, nggak apa-apa itu. Ada yang sudah tua juga, ada yang sudah nanti apalagi tadi Pak Heru itu
Baru dapat pekerjaan gimana ini? Sudah kepalang tanggung ini katanya. Diangkat jadi guru, jadi kerja di mana hasil nyogok. Oh, lalu dia dapat gajinya ini gimana ini ya? Sudah ini gajinya gimana, tobatnya ya? Terus bingung, susah dikasih makan anak sudah gitu ya. Awalnya dari situ gimana ini susah ya. Nah gitu. Makanya ada yang disebut dengan apa, orang suka apa namanya, yang baru masuk Islam itu kelompok apa, taubat itu apa namanya? Taubat. Yang baru masuk taubat. Pertama, pada saat itu dia tahu atau tidak ya. Yang kedua, mungkin ruang untuk pengampunan Allah itu tetap ada. Bagaimana Umar bin Khattab itu kecil itu, sekarang preman-preman sekarang itu kecil. Umar bin Khattab itu Pak, asal mau aja isi orang, nggak bisa ada yang halangi. Preman mana kecil. Preman-preman sekarang atau jago-jago sekarang itu kecil dibanding dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu cara naik kuda itu harus lari dulu. Dia lari, dia lompat. Nah kemudian cara memanah, dia itu bisa muter manah, diambilnya itu begitu saja loncat itu, hebat itu, ngeri, takut itu. Di Mekah itu takut, dia latihan. Kalau ada saja itu binatang yang dia ingin itu harus dapat oleh Umar bin Khattab. Orang takut, ngeri, kecil tapi hebat. Sampai Nabi Muhammad, ya Allah, jika seandainya orang itu Umar masuk Islam, Islam jadi hebat. Ya Allah, ya Allah. Sampai berdoa masuk Islam. Mata qaddama bin danbik, udah yang lalu mah diampuni asal. Nah sekarang gaji itu gimana? Yang sudah, tapi ada hijrah. Yang kan ada orang hijrah ya. Allah itu innallaha ghafurur rahim. Allah itu pengapa? Ampun. Jadi yang lalu. Syaratnya apa? Taubatnya ada, taubatan nasuha dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jangan dikhawatirkan mata qaddama bin danbik yang dulu, tapi ke depan. Ada orang yang preman baru masuk Islam tadi malam mendengar hadis, kata Rasulullah juga begitu. Beda dengan orang masuk Islam yang lama. Maka hadis itu harus klarifikasi. Ini mah disampaikan oleh hadis preman, ini mah oleh hadis orang soleh. Hadis makanya perlu klarifikasi hadis. Salah satunya itu yang disampaikan itu hadis dari Soheh. Ibu Erna tadi ujian banyak udah dijawab ya. Ujian itu memang hidup itu adalah ujian. Diuji semuanya juga. Termasuk puasa juga ujian, ketakwaan juga diujian. Jika ujian itu untuk mendapatkan kalau tidak diuji itu tidak diakui oleh Allah. Jadi justru ketika orang diuji sedang diakui oleh Allah. Lulus atau tidak dari ujian, jika lulus maka Allah berhak menerima hadiah. Orang tidak sekolah tiba-tiba mau dapat hadiah, mau dapat rapot, nggak bisa. Jadi ini Ramadan itu sedang sekolah. Ya, kemudian Ibu Yayan ini Bu Yayu Hilal. Tentang hilal apa? Ibadah Nabi apa saja? Oh, ibadah Nabi. Ibadah Nabi. Nah, dari mana kita ingin tahu ibadah Nabi? Di antaranya bagaimana menurut hadis Nabi. Ngaji itu salah satu untuk mencari tahu bagaimana Nabi ibadahnya. Jadi ibu itu sudah tepat, ngaji ingin cari tahu bagaimana ibadahnya Rasulullah. Di antaranya Rasulullah itu, Bu, baik itu tarawih kan macam-macam. Oh, tarawih itu ada yang 11, ada yang 23, ada 34. Ini bagaimana? Ribut orang tarawih, padahal tidak tarawih juga tidak apa-apa. Itu posisinya sunat. Tapi orang yang tidak tarawih itu tidak dimasalahkan. Nah ini hanya sebatas apa ya? Nggak ngerti gitu ya. Nah itu. Kalau bagi saya itu hari ini juga saya dengar. Saya juga dengar itu. Begitu saya di Pusdai sekarang itu karena dipercaya karena harus saya menentukan sudah 11 rakaat saja. Kenapa orang ramainya kemana-mana, ramai ini harus ini, wah ini orang apa seperti ibu tadi Islamnya Islam apa sampai begitu? Prof Adang itu Islamnya apa? Ngajinya di mana? Oh ramai itu. Saya senyumin aja. Kenapa senyumin aja? Yang saya pahami, oh seperti itu tingkat pemahaman keislamannya aja sudah seperti itu. Justru saya itu ingin mengajak bagaimana orang yang tidak puasa, yang tidak tarawih gitu. Ada cerita Pak, saya dialog ame 2 kelompok, saya kepunya pesantren juga Pak, punya ini juga, punya
siswa masih santrinya ini pengen 23 Pak, dalil hadis buah kitabnya, yang ini ingin 11. Ternyata yang 11 itu kalah oleh yang 23. Sudah sajalah sekarang yang 23. Lalu dia tampil jadi imam, bacaannya bagus, suratnya panjang-panjang yang bagus. Kata yang 23 itu, yang 7, udahlah, ketika 4 rakaat, udahlah jadi 11 lagi lah, capek. Itu bukan cerita. Ternyata kalau 23 dengan bacaan seperti wah sampai subuh, udahlah kembalilah. Nah gitu deh. Jadi tafarraqat ummati sab'u wa tis'ina firqatan, kata Nabi. Nanti umatku itu akan menjadi 73 pemahaman dan golongan. Kulluhum finnar, semua masuk neraka. Ila wahid, kecuali satu. Ma'ana wa ashabi, yang mengikuti Nabi. Siapa yang mengikuti Nabi? Ini mengikuti Nabi, ini mengikuti Nabi, ini mengikuti Nabi. Nah, kecuali kita memahami hadis Nabi kayak apa. Perkara puasa hari ini dengan kemarin tidak masalah. Ya Bu ya, Ibu Yayu ya. Hari ini dan bukan kemarin, hari ini dan besok. Ya, salah. Sebab kemarin saya ceramah jadi kebawa-bawa pikirannya itu. Maksudnya hari ini yang puasa. Jadi nih, orang itu ada menghitung dan melihat. Ada menghitung dan melihat. Yang kalau melihat itu ru'yat, ro'a, melihat. Kalau menghitung itu hisab, dihitung. Kedua-duanya ada kelebihan dan kelemahan. Kedua-duanya. Itu ajaran Rasul, Al-Qur'annya ada. Dua-duanya ijtihad. Kalau ijtihad benar 2, kalau ijtihad salah 1. Menghitung sekarang. 1 ditambah 1 berapa Bu Yayu? 2. Itu empiris. Kalau 1 kambing ditambah 1 Bu Yayu berapa? Gak bisa 2, 1 Bu Yayu dan 1 kambing. Gak bisa saya disamakan dengan kambing, gak bisa dong. Gak bisa. Jadi 1 ditambah 1 apa dulu? Yang kedua 1 apa dulu? Itu hitungan. Jadi gak dijamin mutlak benar itu. 1 dikurang 1 nggak 0. Ibu Yayu sedang hamil, melahirkan 1 dikurangi 1 bisa 2. 1 ibunya, 1 yang dilahirkan. Hitungan, gak mutlakan. Melihat, orang melihat, gak mutlak itu. Gimana kalau lagi sakit? Ya bisa. Kita melihat. Kalau kita duduk di pinggir laut, melihat air itu sejajar dengan yang kita lihat kan? Semakin atas ya gitu ya. Ya Bu ya. Padahal kita ditipu ini. Yang menipu itu siapa? Dia atau kita? Kelemahan kan? Ini dhaif, manusia ini dhaif. Jadi nggak ada yang mutlak. Menghitung seperti tadi kelemahannya. Melihat juga sama. Contohnya apa? Siti Hajar melihat Fata Morgana lagi cari air, itu lagi apa? Lagi sa'i. Jangan-jangan air lari ke sana. Jangan-jangan air lari ke sana. Nah, pertanyaan, yang menipu itu siapa? Fata Morgana atau ini ditipu atau sebaliknya? Ternyata kedua-duanya kelemahan. Kata Allah, yuridullah ayyukhaffifa ankum wa hulikal insana dha'ifa. Manusia itu semua lemah kecuali aku. Kebenaran itu tidak ada yang mutlak, hanya Allah yang tahu. Oleh karenanya itu ada 2 kebenaran yang disebut dengan nisbi dan kebenaran yang mutlak. Bu, kalau ibu melihat ini bor, diam. Diam atau tidak Pak? Ini melihat tembok ini? Tembok, diam. Diam. Nah kalau yang menyebut wah ini tidak diam, harus cepat ke Cicendo. Nah sekarang kita pikir, kita renung, kita dalam, kita hakikat. Makanya ada syariat, ada ma'rifat dan ada hakikat. Kalau menurut orang jenius, pikirannya bagus, kalau ini dikatakan diam, dosa. Ini sedang bergerak menuju kehancuran. 100 tahun lagi ini hancur. Artinya ini menuju kepada kehancuran. Artinya ini bergerak. Pertanyaan, siapa yang menggerakkan? Dan kemana ini bergerak? Artinya dunia ini sedang bergerak menuju kehancuran. Ibu Yayu waktu kecil ayunya luar biasa, sekarang juga ayu.
10-20 tahun lagi bergerak menuju kematian. Makanya ada ilmu syariat, ada ilmu ma'rifat. Ibadah itu jangan cukup dengan fikih. Fikih itu pedoman. Kata Imam Ghazali, untuk menyelamatkan orang, saya buat pedoman nih, fikih. Kata fikih, afdhalu dzikri, dzikir, ingat, memahami itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Gimana kalau orang mau mati menyebut la mati, Allahnya tidak yang udah dengan tasawuf saja. Kenapa dengan tasawuf? Agar masuk, agar menyatu. Ibu Yayu punya suami belum nikah, disebut nage waktu mungkin waktu pacaran sama bapaknya, Yayu sini, Yayu. Masih jauh Bu, begitu nikah diganti mama. Nah ini papa. Kalau sudah deket, bapaknya ngelet itu sudah paham, artinya sudah menyatu. Jadi begitu orang ahli ma'rifat itu, ada orang bukan orangnya yang lihat, tapi yang membuat orang. Jadi ibadahnya masuk. Oke, mungkin sudah paham, tapi belum paham betul karena harus banyak materinya Bu. Undanglah saya dengan ini pada satu pengalaman. Tapi ngertinya sedikitnya, ngerti deh. Maksudnya antara yang melihat dengan yang menghitung tidak dijamin dua-duanya benar, tetapi itu adalah sebagai sebuah ikhtiar. Namanya dalam Islam itu disebut ijtihad. Ijtihad itu kata Rasul, kalau benar pahalanya 2, kalau salah 1. Tapi tidak dijamin benar itu mutlak. Hanya yang tahu benar itu adalah Allah. Jadi mau mengikuti puasa hari ini yang dasarnya adalah hasil hitungan, oke. Yang juga besok yang dasarnya ruyat itu adalah oke. Semuanya ikhtiar, semuanya ijtihad. Oke. Kalau pertanyaan dari Ustadz tadi, jiwa dalam Al-Quran, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujurha wa taqwaha qad aflaha man zakka, dan seterusnya. Nafs. Jadi kita ini sedang nyetir jiwa dan badan, nyetir wa nafsi. Kalau kita lagi naik motor atau mobil, lalu mobil itu tabrakan, jeger, polisi itu nyalahkan ke motor atau ke siapa? Oh ini mah motornya nih tahun sekian atau buatan Jerman, gak bisa nih. Atau mobilnya ini ditangkap polisi, salah. Kalau kita salah tabrakan, yang dihukum itu manusianya atau mobilnya? Manusianya. Jadi wa nafsi, kita nafas itu membawa jiwa dan membawa badan. Jadi sedang membawa. Mau dibawa kemana ini Pak Ustaz? Jiwa ini. Jadi Allah itu nanya itu bukan gini, hai ruh, bukan. Misalnya begini, maaf ya, kata ulama yang satu, nanti dikubur itu yang dibangkit itu ruhnya. Ruh itu protes. Kenapa protes? Dulu kamu jina ya, kata ruh. Iya jina itu karena badan juga ikutan di dunia itu. Kalau jinah ruhnya kan ririwa tadi, dia ikutan. Ya Allah, jangan hukum aku, sebab badan juga ikutan. Hadirkan badan, siksa badan. Lalu badan dan ruh hidup lagi, datang lagi. Kalau begitu reinkarnasi hidup lagi. Dari mana dia makan minum di kubur? Nggak percaya itu satu. Percaya itu hidup lagi yang satu. Yang kedua, ya udahlah ruhnya saja. Ruh protes. Bagaimana? Oh, Al-Quran sudah menjawab. Jangan bingung, tanya Al-Quran. Kata ibu tadi, baca Al-Quran dan hadis. Menurut Al-Quran dan hadis itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang tenang, jiwa yang damai. Mana itu jiwanya? Wa nafsi wa ma sawa, pribadi jiwa. Maka bagaimana kita membawa pribadi menjadi kepribadian, menjadi kepribadian itu personality development, kepribadian kita ini harus dibawa ini diri kita pribadi. Bagaimanapun ada yang puas dan tidak puas, itu sebuah hal yang wajar. Kalau yang benar dari Allah, kalau yang salah datang dari saya sendiri. Ya baru kan ketemu dengan ibu dan bapak, dan juga yang disampaikannya itu mungkin yang global. Kedalamannya mungkin Pak Amran nanti bisa
Tapi harus intensif, sebab tidak sama apa? Ada orang ini agama di bawah ini kayak gini, agama kayak ini. Kayak orang buta, 4 orang buta ingin tahu sapi itu ya. Oh, tapi orang buta ingin sapi dihadirkan, nah ini sapi. Yang satu megang buntutnya, oh ini sapi itu. Kayak yang satu megang kakinya, oh yang seperti ini tihar sapi itu seperti apa? Tihar. Yang satu lagi yang ini, oh Islam sapi itu seperti ini. Lalu debat, menurut saya sudah pegang. Nah, kesimpulannya semuanya juga kan sapi. Islam juga begitu. Ada yang dipegang ininya, Quran dan hadis ada. Oh, menurut saya mau ini. Terserah, semua ingin masuk surga, hanya beda cara. Nona jangan, mangga lebat aja kan. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya tuh sampai berkeringat sampai makin saking semangat bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan semangat ini menjadi energi bagi semua. Jadi Ibu dan Bapak sekalian baru ketemu sekali ya. Mudah-mudahan Pak Amran bisa lagi nanti fokus, kan ini mah persiapan ini saja. Sebab harus fokus. Mari kita kaji fikih, mari kita kaji tasawuf, mari kita kaji Al-Qur'an, tafsir hadis, mari kita ini. Dan ini mah sedang berbagai-bagai. Mudahan Bapak dan Ibu bisa menangkap sesuai dengan keimanannya masing-masing. Biqadri uqulihi. Nah, sekian saja Pak Amran. Saya jam 11.30 harus segera ke sana. Mohon maaf ya. Billahi fisabilil haq wal aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.